pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjaga makan aja, bisa setelah waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekannya ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebenarnya bawahnya udah macam-macam, jangan wah jantung, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana, saya udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, bilang apa-apa, lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh sudah ada Ustadz Sony. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat, tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya bilang gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat, saya balik ke dokter obat, ini obat. Pas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, saya kok tangan aja ya gitu. Rasanya badan saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah bikin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Sony. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada, tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu, takut. Terus awalnya sih belum gitu. Keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter, ternyata oke dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya. Lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Sony Sukses itu Pak enak itu, saya yakin wah gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah
udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluarga. Tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kan sesak. Udah, terus pertemuan kedua sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Syekhal Hamudi akan menemani pemirsa selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam The Power of Soul bersama Ustadz Sonic Sutrisna. Dan pengobatan The Power of Soul ini adalah pengobatan alternatif tanpa jamu, tanpa jarum suntik, tanpa obat, dan tanpa pijit-pijit, tanpa klinik, ataupun juga tanpa tulisan dari agama-agama tertentu dan tanpa bantuan jin, sehingga aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh Ustadz Soni Sutrisna. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang mengenai temanya, yaitu adalah kun fayakun begitu. Ini kalau dibikin bahasa Indonesia adalah jika maka aku bilang jadi, maka jadilah begitu ya. Dan sudah hadir juga di sini yaitu Bapak Haji Samsudin yang merupakan mantan pasien begitu ya Pak ya? Iya. Iya. Sekarang gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ada keluhan apa yang dirasakan? Oh, banyak sekali keluhan. Tidak bisa ngomong, tidak bisa angkat kaki kiri, tidak bisa tidur, nyenyak. Banyak gangguan. Baik, tapi alhamdulillah sekarang sudah merasakan sehat Ya, walafiat alhamdulillah begitu ya? ada ketambahan, Baik, Ustadz Sani, kita pada malam hari ini akan berbincang-bincang mengenai kun fayakun. Sebenarnya kenapa Ustadz Sani mengambil tema kun fayakun ini untuk diperbincangkan pada episode kali ini? Ya, terima kasih Mbak Seka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada malam hari ini sengaja kita coba untuk menghadirkan tema kun fayakun. Saya pikir tema kun fayakun ini sangat menarik sekali untuk kita jadikan sebagai obrolan kita di malam hari ini. Mengingat karena kita khususnya umat Islam pasti sudah sering mendengar kata-kata ini, kun fayakun, yang dimana kira-kira artinya adalah apabila aku berkata jadi, maka jadilah. Para pemirsa, sebenarnya apa sih gunanya ada kun fayakun ini? Apa hikmah dibalik daripada kun fayakun ini? Kenapa sih kok harus ada kata-kata kun fayakun? Ini apa sebenarnya kun fayakun? Apakah hanya sekedar sebuah cerita atau sekedar sebuah dongeng? Untuk apa sebenarnya harus ada kun fayakun? Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, ternyata pada saat kita coba untuk melihat kun fayakun itu sendiri, ternyata di sini mengandung suatu ilmu hikmah yang sangat dalam sekali, mengandung suatu hikmah yang sangat luas sekali, di mana kira-kira artinya adalah Allah masih memberikan satu pintu keluar bagi semua permasalahan dalam kehidupan ini. Pada saat kita berasa bahwa sudah tidak ada lagi pintu keluar. Jadi artinya apa? Artinya hikmah di balik kun fayakun ini adalah agar supaya kita jangan putus asa bahwa masih ada pintu lagi. Pada saat kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi kesembuhan yang terjadi, semuanya sudah lepas tangan. Nah, pada saat itu harusnya kita berputus asa karena sudah ikhtiar tidak ada jalan keluar. Nah, berdasarkan kisah kun fayakun ini ternyata Allah ingin memberikan kabar kepada kita semua. Jangan putus asa. Masih ada satu pintu lagi, yaitu yang dikenal dengan kun fayakun. Nah, apa dan bagaimana tentang kun fayakun ini akan kita coba jabarkan lebih detail lagi pada pembahasan-pembahasan berikut ini. Baik, jadi begitu luar biasa makna dari kun fayakun itu sendiri ya. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak begitu ya Ustadz. Yeah. Nah, ketika kita dihadapi dengan keputusasaan yang begitu beratnya, bagaimana sih ketika kita harus menaikkan kembali mental kita supaya kita bisa percaya dan kita sadar bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada dan selalu menolong kita dalam setiap kesempatan. Tapi kita jangan jawab dulu, nanti kita akan balik lagi ya setelah jeda ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena The Power of Soul akan segera kembali setelah yang satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Jak TV sebagai TV lokal kebanggaan warga Jakarta. Saya berharap Jak TV bisa menyampaikan berita-berita yang terkini untuk warga Jakarta. Maju terus Jak TV dan tetap menonton Jak TV, My City, My City. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di The Power of Soul. Pengobatan alternatif tanpa jamu, tanpa obat, tanpa jarum suntik, tanpa pijit-pijit, tanpa klinik, tanpa tulisan dari agama tertentu, dan juga tanpa bantuan jin, sehingga aman dan tidak mengandung unsur musyrik ya. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kun fayakun ya. Kita kembali lagi ke Ustadz Sony. Mungkin tadi pertanyaan saya yang sempat terhenti bahwa apa sih sebenarnya bagaimana sih caranya supaya kita bisa sadar lagi bahwa kita nggak boleh putus asa. Masih ada Allah yang akan memberikan pertolongan dalam setiap cobaan. Iya, terima kasih Mbak Seka. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini pasti kita akan berhadapan dengan satu permasalahan dalam kehidupan yang mungkin menurut pandangan kita permasalahan tersebut sudah tidak ada lagi jalan keluar. Bisa jadi permasalahan itu dalam bidang kesehatan, bisa juga permasalahan itu dalam bidang kerja. Misalkan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang businessman, kita sudah berusaha habis-habisan, toh kok kayaknya rezekinya tidak ada juga. Demikian juga mungkin dalam bidang kesehatan, kita sudah ikhtiar kemana-mana, kok kesembuhan belum ada juga. Banyak hal. Atau mungkin dalam bidang-bidang yang lain, pasti kita akan berhadapan dengan sesuatu yang memang tidak ada lagi jalan keluar menurut kemampuan kita sebagai manusia. Nah, celakanya para pemirsa, kemampuan kita, panca indera kita ini sebagai manusia ini sangat terbatas sekali. Saya ambil contoh saja, misalkan sekarang para pemirsa bersama dengan kita semua yang berada di studio, kita berdiri di pinggir lautan misalkan. Pada saat kita pandang mata kita ke lautan, ada satu orang bertanya, apakah warna laut ini? Pasti kita semua akan menjawab biru atau hijau, pasti akan menjawab berwarna. Namun pada saat air laut itu kita pegang, ternyata warnanya tidak biru, warnanya bening. Ini artinya bahwa kemampuan panca indera kita ini gampang tertipu, sehingga terbatas kemampuannya. Nah, Allah sebagai pencipta kita ini mengetahui hal ini. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran dibuka satu kisah bagaimana pada saat kisah pembelahan lautan. Kalau kita perhatikan para pemirsa, pada saat itu Nabi Musa bersama dengan kaumnya sudah dalam keadaan terdesak di pinggir lautan. Mundur, lautan yang ganas. Maju, harus berhadapan dengan Fir'aun dengan pasukan bala tentara yang sangat kuat. Jadi kalau kita bayangkan zaman sekarang saja misalkan kita sudah terdesak di lautan bersama dengan masyarakat umum yang tidak bersenjata, harus berhadapan dengan angkatan perang, ya pasti binasa kita. Melawan maju mati, mundur masuk lautan mati. Jadi kalau berdasarkan logika kita berpikir, pada saat itu Nabi Musa harus binasa bersama dengan kaumnya. Itu berdasarkan kemampuan berpikir yang tadi saya katakan sangat terbatas tadi. Namun coba lihat apa yang dikisahkan di dalam kitab suci. Lautan terbelah bukan? Nabi Musa berhasil menyeberangi bersama dengan kaumnya,
Fir'aun beserta dengan bala tentaranya justru tenggelam. Justru hitungan matematika kita yang sangat terbatas ini hasilnya justru terbalik. Nabi Musa beserta pasukannya selamat, Fir'aun beserta bala tentaranya harus tenggelam. Nah, dari kisah ini sebenarnya Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa disinilah ada satu pintu yang dikenal dengan pintu kun fayakun. Terjadi maka terjadilah, terbuka lautan itu. Nah, hikmah di balik ini para pemirsa, kalau kita lihat bahwa ternyata masih ada satu pintu keluar. Pada saat otak kita berpikir tidak ada lagi jalan keluar, ternyata kalau berdasarkan kisah, berdasarkan hikmah dalam kisah Nabi Musa tadi, Allah masih menyediakan satu pintu, yaitu kun fayakun. Hal ini juga banyak sekali kisah-kisah tentang kun fayakun. Contoh misalkan pada waktu kisah tentang Nabi Ibrahim misalkan alaihissalam, pada saat itu beliau dilempar ke lautan api. Kalau hitungan matematika binasa, bagaimana tidak binasa? Manusia dimasukkan ke lautan api. Tapi coba apa yang terlihat? Nabi Ibrahim alaihissalam selamat, justru rajanya binasa. Nah, dari hitungan-hitungan ini ternyata dalam kehidupan ini jangan terlalu mengandalkan panca indera kita yang sangat terbatas. Kita harus juga mau bermohon, kita juga harus mau berdoa, kita juga harus yakin bahwa masih ada satu pintu yang dikenal dengan pintu kun fayakun itu. Jangan cepat berputus asa. Nah, inilah message, inilah pesan yang hendak Allah sampaikan kepada ciptaannya ini, yang Allah tahu bahwa memang kemampuan panca indera sangat terbatas. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini para pemirsa, entah itu dalam bidang kesehatan, entah itu dalam bidang perjodohan, entah itu dalam bidang pekerjaan, banyak dalam bidang apapun, pasti kita akan suatu hari kita sudah berusaha, kita sudah merasa berusaha, ternyata tidak ada jalan keluar lagi. Nah, disinilah perlunya ilmu kun fayakun tadi. Nah, mudah-mudahan kun fayakun yang selama ini kita kenal itu ternyata adalah sebuah pesan yang hendak Allah sampaikan kepada kita bahwa jangan berputus asa. Masih aku sediakan satu pintu lagi, asal kamu mau bermohon dan berdoa. Baik, berarti kun fayakun juga adalah bukti atau tanda dari kebesaran Sang Pencipta begitu ya Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Untuk itu pemirsa jangan pindahkan channel TV Anda, tetap bersama kami karena The Power of Soul akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Kau jangan kemana-mana. Tetap di Ganas Kustik. Sudah jiwaku izinkanku hanya untukmu. Bantu kami slang saksikan Ganas Kustik Jak TV. Dulu lagi Mana tetap di Ganas Kustik. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di The Power of Soul bersama Ustadz Sony Sutrisna. Pengobatan alternatif tanpa jamu, tanpa obat, tanpa jarum suntik, tanpa pijit-pijit, tanpa klinik ataupun tanpa tulisan dari agama tertentu dan tanpa bantuan jin, sehingga aman dan tidak mengandung unsur musyrik ya. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung bersama kami, kita akan berbincang-bincang mengenai temanya yaitu kun fayakun. Jadi bagi pemirsa yang nanti ingin langsung datang bisa dicatat alamat pengobatan
The Power of Soul itu berada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya bisa dihubungi di 0218582029 atau di 0218500413. Dan websitenya pun bisa dikunjungi yaitu di www.powerofsoul-indonesia.org. Akan buka setiap hari ya, mulai dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai tema kita yang akan kita perbincangan, yaitu kun fayakun. Ketika kun fayakun, banyak sekali mungkin orang yang masih belum percaya dengan kebesaran yang bisa dilakukan oleh Sang Pencipta begitu, ketika dia belum melewati atau melihat sendiri dari bukti konkret yang ada begitu.